kami dari kelompok 9 izin untuk mempresentasikan atau mendiskusikan hasil tugas kami. Yang pertama-tama izin perkenalkan nama saya Maisanta Pratama dengan NPM 245 2011 053. Ya, perkenalkan nama saya M. Fauzan Pratama dengan NPM 2452011 029. Saya Radji Akbar dengan NPM 2452011048. Perkenalkan nama saya Muhammad Ziaiman Maki dengan NPM 245 2011 022. Perkenalkan nama saya Nabila Hairunisa dengan NPM 24520111028. Muhammad Ziaiman Maki akan menjelaskan pertanyaan pertama, yaitu pertanggungan atau perasuransian. Kalian tahu nggak sih pengertian atau dan ruang lingkup perasuransian dan pertanggungan? Belum tahu ya. Ya udah, di sini gue jelasin ya. Jadi perasuransian itu perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Jadi gitu. Terus ruang lingkupnya itu meliputi usaha asuransi yang terdiri dari asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi. Dan usaha penunjangnya yaitu pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian, dan asuransi. Jadi itu pengertian dan ruang lingkup perasuransian dan pertanggungan, guys. Jadi kalian tahu nggak sih pengertian dan ruang lingkup asuransi premi dan polis asuransi? Kurang tahu sih. Atau sih. Emang Nah. apa sih itu? Jadi pengertian asuransi itu adalah perjanjian antara tertanggung dan penanggung, di mana penanggung memberikan perlindungan finansial atas resiko tertentu yang mungkin terjadi dengan imbalan pembayaran sejumlah uang yang disebut premi. Nah, ruang lingkup asuransi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan objek yang diasuransikan, yang kedua berdasarkan sifatnya. Selanjutnya itu ada premi. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Nah, ruang lingkupnya itu mencakup penetapan dan perhitungan premi, tata cara dan waktu pembayaran, fungsi premi, dan akibat hukum tidak membayar premi. Nah, kalau polis asuransi itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pasal 255, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Isinya adalah hak dan kewajiban kedua pihak antara pihak tertanggung dengan perusahaan asuransi. Nah, ruang lingkup polis asuransi itu meliputi identitas para pihak, objek dan resiko yang dijamin, nilai pertanggungan, premi dan cara pembayaran, jangka waktu pertanggungan, hak dan kewajiban para pihak, dan yang terakhir tata cara klaim dan penyelesaian sengketa. Oh gitu ya. Jadi begitu. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin itu ada di nomor 3 pertanyaannya itu tentang penanggungan dan tertanggung. Jadi penanggung adalah pihak asuransi yang melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan pengambil alihan resiko pihak lain berdasarkan suatu polis. Jadi di sini ada ruang lingkupnya juga. Ruang lingkupnya itu ada pihak yang mengambil resiko dan pihak pembayaran ganti rugi serta manajemen premi dan resiko. Selanjutnya itu ada tertanggung. Jadi tertanggung itu adalah nasabah yang mendapatkan proteksi finansial ketika terjadi resiko berdasarkan polis. Ruang lingkupnya itu ada ruang lingkup yang mencakupi resiko yang memberikan pergantian atas kerugian, kerusakan biaya yang timbul, dan kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga akibat peristiwa tidak pasti baik pada asuransi maupun asuransi jiwa. Nah, saya pengen nanya loh sama kalian, tahu nggak sih tentang bentuk hukum dan usaha perasuransian? Apa aja tuh? Belum tahu ya? Belum tahu. Jadi bentuk hukum usaha peransurasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian. Tidak semua bentuk badan usaha boleh menjalankan usaha asuransi. Yang pertama, itu ada perseroan terbatas atau kita bisa bilang itu PT.
Sebagian besar perusahaan asuransi di Indonesia berbentuk PT. Ciri-cirinya berbadan hukum, modal terbagi dalam saham. Jadi orang-orang itu bebas untuk memilikinya. Dan pemilik adalah para pemegang saham. Nah, ada yang kedua, itu namanya koperasi. Biasanya digunakan untuk asuransi berbasis komunitas atau syariah tertentu. Ciri-cirinya itu dimiliki oleh anggota. Yang kedua, berdasarkan asas kekeluargaan. Dan yang terakhir, keuntungan itu dibagikan dalam bentuk SHU atau kita bisa bilang sisa hasil usaha. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, bersama mutual atau usaha bersama. Ciri-ciri tidak memiliki pemegang saham, alias dia berdiri sendiri. Yang kedua, ada pemegang polis, adalah pemilik perusahaan. Yang memegang polis itu adalah pemilik perusahaannya langsung, bukan orang lain. Yang terakhir, ada keuntungan dikembalikan kepada anggota atau pemegang polis. Nah, itu aja sih. Oh, gitu ya. Iya. Nah, jadi selanjutnya dan yang terakhir saya akan menjelaskan teori pengalihan resiko, ganti kerugian, dan santunan teman-teman. Apa itu? Jadi, yang pertama yaitu teori pengalihan resiko. Itu adalah konsep bahwa resiko yang dimiliki seseorang dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi melalui suatu perjanjian dengan membayar premi. Dengan adanya perjanjian tersebut, perusahaan asuransi berkewajiban menanggung kerugian jika terjadi peristiwa yang tidak pasti. Nah, untuk yang kedua yaitu ganti kerugian. Ganti kerugian ini adalah penggantian yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung atas kerugian yang dialami akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang ketiga yaitu santunan. Santunan itu adalah sejumlah uang atau manfaat yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung atau ahli waris apabila terjadi peristiwa tertentu sesuai perjanjian asuransinya. Nah, untuk ruang lingkupnya, ruang lingkup pengalihan risiko itu meliputi adanya perjanjian antara tertanggung dan perusahaan asuransi, di mana tertanggung membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk memindahkan risiko kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Ruang lingkup ganti kerugian itu meliputi kerugian yang dialami oleh tertanggung, kerusakan terhadap objek yang diasuransikan, biaya yang timbul akibat suatu peristiwa, kehilangan keuntungan, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Ruang lingkup yang terakhir yaitu santunan meliputi pembayaran berdasarkan hidupnya tertanggung, pembayaran berdasarkan meninggalnya tertanggung, dan yang terakhir pemberian manfaat kepada pihak yang berhak atau ahli waris, guys. Baik, sekian dari presentasi kami dan hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.